dari DP 4403A. Nah, hari ini aku akan membahas analisa material dan teknik produk sederhana. Apa aja sih rentetan pembahasan hari ini? Ada yang pertama, yakni pengenalan produk, lalu dilanjutkan dengan material dan cara pengelolaan. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah analisa materialnya. Kenapa sih material ini dipakai untuk produk ini? Apa sih alasannya? Nah, produk yang aku akan analisa hari ini adalah stand holder handphone. Stand holder handphone atau tempat meletakkan handphone atau juga tempat menyandarkan handphone merupakan produk penunjang aktivitas selama penggunaan handphone. Nah, seperti penggunaan handphone seperti apa sih? Seperti video call, teleponan, atau juga Google Meet, Zoom meeting, dan juga saat menonton drakor. Nah, produk ini merupakan terobosan baru yang diciptakan karena berbagai macam alasan, seperti handphone tidak bisa atau tidak dapat disandarkan di berbagai tempat dengan permukaan yang licin. Takutnya nanti handphone akan mengalami goresan atau lecet atau mungkin rusak. Nah, berikutnya adalah jika penggunaan handphone itu terlalu lama, nantinya tangan akan merasakan pegal dan juga kesakitan. Alasan terakhir adalah sebagai penghias meja. Stand holder handphone didesain dengan simple look dan juga portable. Kenapa dibilang portable? Karena stand holder handphone ini bisa dibawa kemana saja dan bisa disimpan di mana saja karena bentuknya yang simple dan kecil. Bentuknya simple dan kecil ini bisa disimpan di pouch, bisa disimpan di tas, dan juga bisa dibawa kemana saja. Mau dibawa ke kampus, mau dibawa ke kafe, atau saat belajar ke rumah teman, itu bisa banget. Karena produk stand handphone ini kecil, simple, ringan, dan juga tidak memakan tempat yang banyak. Masuk kepada pembahasan yang berikutnya adalah material dan cara pengolahan. Stand holder handphone memiliki banyak sekali bentuk-bentuk yang lain selain yang ini, dan juga memiliki macam-macam material. Handphone memiliki banyak sekali macam-macamnya. Ada yang menggunakan material kayu, ada juga yang menggunakan material aluminium, ada yang besi, atau juga yang plastik. Nah, mereka juga memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang simple look, ada yang berbentuk kucing, itu juga banyak banget. Nah, pada stand holder handphone ini, sini memiliki dua komponen material utama. Yang pertama, komponen utamanya seperti yang kita lihat, ini terbuat dari plastik, dan komponen penunjangnya adalah karet silikon pada atas sini. Nah, material utama pada stand holder handphone ini adalah plastik. Plastik jenis apa sih yang dipakai untuk pembuatan stand holder handphone ini? Nah, seperti yang saya cari di kemasannya, stand holder handphone ini menggunakan plastik jenis outer atau O. Nah, berapa banyak sih jenis plastik jenis outer ini? Ada 4 macam jenis plastik outer ini. Ada yang pertama adalah SAN, SAN, atau strain acrylonitrile. Yang kedua ada ABS, dan yang ketiga ada PC, dan yang terakhir adalah nilon. Bahan jenis plastik ini digunakan sebagai campuran jenis plastik lainnya pada saat pembuatan barang-barang yang lainnya. Nah, bahan plastik berjenis SAN dan ABS juga digunakan sebagai pembuatan pada wadah makanan, wadah minuman, dan mainan anak-anak maupun pipa air. PC digunakan sebagai pembuatan CD di botol minuman bayi, lalu campuran kaleng susu formula, deterjen, dan galon. Proses pembuatan plastik yang pertama ada injection molding. Nah, sebelum kita masuk ke proses pembuatan plastik, kita harus tahu bahwa bahan utama untuk pembuatan plastik adalah biji plastik. Injection molding, pada tahapan ini biji plastik dimasukkan ke dalam sebuah tabung pemanas yang nantinya biji plastik ini akan dilelehkan lalu dicetak di
tahapan-tahapan cetakan. Lalu proses kedua yaitu ekstrusi. Apa sih ekstrusi itu? Ekstrusi merupakan proses di mana lelehan biji plastik ditekan secara terus-menerus. Proses ini dilakukan secara terus-menerus agar plastik dapat melebur dengan baik dan halus. Pada proses yang ketiga ada thermoforming. Thermoforming, lempengan biji plastik akan dipanaskan kembali dan dicetak di cetakan yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, pada tahapan terakhir adalah blow molding. Apa sih blow molding? Blow molding, pada tahapan ini lelehan dari biji plastik yang sudah dicetak lalu dimasukkan ke pipa. Nah, pipa ini nantinya akan ditiup secara terus-menerus dan langsung ke cetakan selanjutnya. Nah, ini merupakan tahapan terakhir yang nantinya setelah cetakan terakhir ini akan dicetak kembali sesuai keinginan konsumen. Dicetak seperti apa, dicetak dengan bentuk apa. Pada material berikutnya ada karet silikon. Apa sih karet silikon? Apa itu karet? Karet dapat digolongkan menjadi dua macam. Ada karet alami dan karet sintesis. Karet secara umum mempunyai sifat elastis, fleksibel, liat, dan ada beberapa karet yang bisa atau tahan terhadap air maupun udara. Menurut penggunaan karet terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah karet dipakai secara umum, lalu yang kedua karet tahan terhadap minyak, dan yang ketiga karet tahan terhadap panas. Nah, bagaimana sih pengolahan karet silikon? Karet silikon atau silicon rubber adalah jenis polimer sintesis. Nah, kelebihan yang dimiliki karet silikon ini ada apa aja sih? Yang pertama, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap penuaan, tahan terhadap suhu panas dan suhu yang sangat dingin. Yang terakhir adalah tahan terhadap kelembapan yang tinggi. Gimana sih pengolahannya? Nah, karet silikon ini dibuat menggunakan katalis platinum dengan cara mencetak dan memolding. Setelah dicetak dan dimolding, nantinya karet akan berbentuk lembaran-lembaran, dan lembaran-lembaran ini yang akan dipergunakan sesuai kebutuhan oleh konsumen. Apakah mau dicetak untuk kegunaan-kegunaan yang lain seperti itu. Dan yang terakhir, analisa material. Kenapa sih material ini dipakai untuk pembuatan stand holder? Yang pertama, pada penggunaan plastik outer. Kenapa sih menggunakan plastik outer? Nah, ternyata plastik outer memiliki daya tahan yang kuat dan tahan panas, tahan benturan, tidak berbau, dan juga tidak tembus cairan seperti air maupun minyak. Ini material plastik seperti ini sangat bagus apalagi untuk holder handphone dengan ketahanan yang kuat, dan juga bagus untuk holder handphone ini kuat, dapat menahan beban HP dengan baik, dan juga tahan panas. Apalagi pas saat kita mencharger HP, panasnya dapat ditahan dengan baik oleh plastik outer ini. Lalu lanjut kita ke material berikutnya, yakni karet silikon. Kenapa sih pakai karet silikon untuk holder handphone ini? Yang pertama, karet silikon ini tahan terhadap cuaca, juga tahan terhadap penuaan, dan juga tahan terhadap suhu yang panas sampai 250 derajat Celcius, dan juga tahan terhadap cuaca yang dingin. Nah, karet outer juga tahan terhadap kelembapan yang tinggi, dan yang terakhir, karet silikon atau rubber silikon ini berfungsi sebagai anti-lecet atau non-slip untuk holder handphone. Karena seperti yang kita tahu, karet silikon ini bisa mengurangi goresan non-slip. Karena seperti yang kita ketahui, agar penggunaan handphone tidak
tidak jatuh dan tidak tergelincir dari stand holder handphonenya tersebut. Itu saja analisa material dan teknik produk sederhana dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.